Baikkah pencabutan izin konsesi perkebunan kelapa sawit di Sorong, Papua Barat? Saya Bagja Hidayat dan inilah Opini Tempo. Kita cabut 4 perusahaan, 1 perusahaan yang tidak gugat. Sesuai dengan prosedur yang ada, sesuai dengan rasa keadilan yang ada, sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Perusahaan ini sudah melanggar dan memang tidak bisa lagi kita toleransi. Pemerintah Kabupaten Sorong di Provinsi Papua Barat mencabut 4 konsesi perkebunan kelapa sawit di daerahnya pada April 2021. Pencabutan izin kelapa sawit tersebut menjadi yang pertama di Indonesia dan merupakan keputusan yang sangat berani dari Papua Barat. Keputusan tersebut didasarkan atas kajian yang lama dan melibatkan banyak pihak, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, berbagai universitas, dan NGO sebelum pemerintah daerah memutuskan mencabut 4 konsesi perkebunan kelapa sawit tersebut. Setelah mencabutnya, pemerintah daerah ingin menyerahkan lahan tersebut untuk masyarakat adat. Keputusan tersebut sangat baik di tengah isu krisis iklim yang disebabkan oleh masifnya deforestasi di Indonesia. Apalagi Papua menjadi benteng terakhir hutan tropis di Indonesia dan provinsi tersebut telah mendeklarasikan diri sebagai provinsi konservasi. Pencabutan konsesi perkebunan kelapa sawit adalah batu pertama sebelum provinsi maupun kabupaten di Papua Barat ini melangkah dalam perlindungan dan konservasi hutan alam di daerahnya. Alasan utama pemerintah daerah mencabut konsesi perkebunan kelapa sawit tersebut adalah karena sejak mendapatkan hak tanah di hutan Papua, 4 perusahaan tersebut disinyalir tidak memakai hak mereka untuk menanam perkebunan kelapa sawit. Sehingga tanah atau lahan di hutan Papua menjadi terlantar dan menimbulkan kerugian setidaknya pada 2 pihak. Pertama, pemerintah daerah yang memberikan izin awal perkebunan kelapa sawit tidak mendapatkan pajak, dan masyarakat adat di sana atau masyarakat di sekitar konsesi tidak mendapatkan hak mereka dalam pemberdayaan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit. Meskipun 3 dari 4 perusahaan tersebut kini menggugat pemerintah daerah Sorong dan Provinsi Papua Barat, pemerintah di sana seyogyanya tidak usah takut dan jeri karena mereka sesungguhnya sedang menjalankan konstitusi dan aturan yang berlaku. Bahkan jika dilihat dari aturan sekalipun, pencabutan konsesi kelapa sawit tersebut sangat terlambat. Undang-Undang Perkebunan tahun 2014 mengamanatkan pemerintah bisa mengambil alih lahan perkebunan kelapa sawit jika perusahaannya tidak memanfaatkan izin tersebut selama 6 tahun. Kini Undang-Undang Cipta Kerja yang berlaku November tahun lalu mempersempit jarak pemanfaatan lahan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit menjadi tinggal 2 tahun. Artinya, jika dalam 2 tahun setelah mereka mendapatkan izin, sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit harus memanfaatkan lahan tersebut berdasarkan izin konsesinya. Pemerintah daerah lain bahkan pemerintah pusat bisa meniru cara tegas Bupati Sorong dan pemerintah Provinsi Papua Barat dalam menghadapi perusahaan yang lalai dengan kewajibannya. Pemerintah pusat di bawah Presiden Joko Widodo bisa memperpanjang moratorium sawit untuk menata kembali perkebunan-perkebunan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan. Saat ini dari puluhan juta hektar perkebunan kelapa sawit, ada sekitar 3,1 juta hektar berada di kawasan hutan. Melalui moratorium sawit, pemerintah pusat bisa menegakkan kembali tata kelolanya.
bahkan menyatukan data yang terserak untuk luas perkebunan kelapa sawit. Perkebunan sawit di kawasan hutan tentu saja ilegal, sehingga membuat komoditas sawit kita selalu dituding sebagai penyebab utama deforestasi. Dengan meniru ketegasan Bupati Sorong dan Provinsi Papua Barat, pemerintah pusat bahkan bisa mencabut izin perkebunan kelapa sawit yang menelantarkan lahannya hanya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi sebagai bank tanah. Pencabutan izin kelapa sawit di Papua Barat mesti diikuti dengan pengesahan suku Moy sebagai masyarakat adat. Menurut Undang-Undang Kehutanan, pengakuan masyarakat adat harus melalui peraturan daerah. Artinya Bupati Sorong harus datang ke DPRD untuk merembukan secara bersama-sama peraturan daerah yang mengakui masyarakat Moy sebagai komunitas penerima lahan bekas perkebunan kelapa sawit. Dengan mengembalikan lahan kepada masyarakat adat, mereka bisa memanfaatkan lahan itu untuk menghutankannya kembali, sehingga keputusan mencabut izin konsesi kelapa sawit sesuai dengan mitigasi krisis iklim dalam menurunkan emisi sekaligus mengakui hak-hak masyarakat adat. Ikuti opini dan liputan selengkapnya tentang pencabutan izin konsesi kelapa sawit di Papua Barat di majalah.tempo.co.